Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Pasca Natal Habis Manis, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati, terbitan BPK Gunung Mulia. Aduh, lama sekali. Kapan aku menjadi pohon cemara yang tinggi? Aku ingin berdiri tegak lurus menjulang ke langit di lereng gunung ini. Aku ingin burung-burung hinggap di dahan-dahanku sambil berkicau riang. Lalu, nanti bila aku sudah betul-betul tinggi, aku ingin ditebang dan dijadikan sesuatu yang berguna lagi banyak orang. Cerita tentang pohon cemara ini adalah gubahan dari karya pantulan autobiografis Hans Christian Andersen dari Denmark. Cerita ini menggambarkan kepahitan perjuangan dan idealismenya untuk menjadikan hidupnya berguna bagi masyarakat yang telah memandang dia rendah sebab ia dulu anak keluarga miskin. Lihatlah bab Hans Christian Andersen di buku Selamat Bergumul dan bab Si Bebek Jelek di buku Selamat Berpulih. Nikmatilah masa pertumbuhanmu, bermainlah dengan pohon-pohon cemara lain di lereng gunung ini. Hiruplah udara segar bersih dan harum semerbaknya daun-daun. Pada saatnya nanti kamu akan jadi dewasa dan berguna bagi kepentingan orang banyak, bisik sang surya yang baru terbit. Lalu sang embun meneteskan air minum kepada dahan-dahan cemara ini. Lalu sang angin memeluk dan menciumi dia. Akan tetapi si pohon cemara ini tetap saja gelisah. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin datang silih berganti. Dan pohon cemara ini makin tidak sabar menunggu ingin menjadi tinggi dan besar. Kadang-kadang datang para penebang kayu. Mereka memandangi tiap pohon dan memilih pohon yang terbaik dan yang tertinggi untuk ditebang dan dibawa pergi. Kemana dibawanya pohon yang ditebang itu? Tanya si pohon cemara kepada burung-burung. Burung bangau menjawab, aku tahu ada batang pohon yang dijadikan tiang kapal layar. Pernah ada tiang seperti itu yang menceritakan pengalamannya berlayar ke benua lain. Sangat menarik. Di seberang samudra ada banyak bangsa yang berbeda, bahasa berbeda, agama berbeda, dan budaya berbeda. Sungguh memperkaya berkenalan dengan kemajemukan umat manusia. Lalu burung pipit menimbrung, aku juga tahu tiap musim dingin ada pohon cemara yang dijadikan pohon Natal. Pohon itu ditanam di tengah rumah yang hangat, lalu dihiasi rupa-rupa hiasan Natal, dan orang bernyanyi hikmat dan syahdu di sekitar pohon Natal itu. Cerita burung pipit itu begitu merasuk si pohon cemara. Oh, betapa ia ingin menjadi pohon Natal, begitu agung. Sesuai Natal, pastilah pohon itu akan menjadi lebih agung dan lebih indah. Lalu pada satu hari datanglah beberapa penebang. Moga-moga akulah yang dipilih. Ternyata benar. Si pohon cemara ini mulai dikapak. Aduh, sakitnya. Lalu dikapak lagi dan dikapak lagi. Lalu diseret. Kemana aku dibawa? Ternyata si pohon cemara diseret melalui tumpukan salju ke desa. Ia digotong ke dalam rumah. Lalu ia ditegakkan di sebuah ruangan.
Lalu datanglah beberapa orang dengan tangga untuk memasang hiasan-hiasan Natal. Hore, aku jadi pohon Natal. Malam harinya orang-orang berkumpul di sekitar pohon Natal. Mereka menjalankan lilin di tiap cabang dan ranting. Aduh, bagusnya dan enak hangatnya. Kemudian si pohon cemara mendengarkan lagu-lagu Natal yang merdu dan syahdu. Lalu ia mendengar cerita Natal. Semua orang-orang di ruangan itu tampak bahagia, apalagi anak-anak. Akan tetapi yang paling bahagia adalah si pohon cemara. Ketika malam mulai larut, ruang ini pun kosong dan sepi. Mungkin semua orang itu tidur. Akan tetapi si pohon cemara sama sekali tidak bisa tidur. Ia terlalu gembira. Belum pernah aku dihargai setinggi ini. Aku sangat bangga dengan tugas ini. Apa gerangan tugasku besok? Keesokan harinya ternyata sepi-sepi saja. Lalu datanglah beberapa orang yang mencopoti semua hiasan dan lilin. Mereka merobohkannya, lalu si pohon cemara diseret keluar dan dilempar ke pinggir desa. Mungkin mereka mempunyai rencana lain, hibur si pohon cemara pada dirinya sendiri. Lalu ia menunggu. Berhari-hari dan berbulan-bulan, layulah sudah semua daunnya, sirnalah sudah semua keagungannya. Kadang-kadang datang tupai dan tikus bermain sambil berlompat-lompat menelusuri batang pohon cemara ini. Hai tupai, hai tikus, kemarilah. Aku punya banyak cerita. Dulu aku tumbuh di bukit, dahan-dahanku lebat dengan daun yang kekar segar. Lagi pula harum. Tiap hari aku bertumbuh sebab aku bercita-cita ingin menjadi pohon Natal. Masa kecilku penuh kenangan manis. Tetapi jangan kira itu mudah. Aku harus berjuang siang dan malam. Pernah aku diterjang angin topan yang sangat kencang sehingga nyaris aku tumbang. Pernah aku ditimpa badai salju yang begitu dingin kaku membeku. Pernah pula berhari-hari hujan lebat sehingga tanah tempat pijakanku nyaris longsor. Pernah juga kemarau sangat panjang sehingga berbulan-bulan aku kepanasan dan tidak minum setetes pun. Itu singkat cerita. Kalau kamu mau tahu lebih banyak, silakan baca tulisanku. Si pohon cemara tersenyum melihat tupai dan tikus mendengarkan dengan terpana. Lalu ia melanjutkan, setelah sekian puluhan tahun berjuang, akhirnya cita-citaku terkabul. Aku dijadikan pohon Natal. Takkan pernah aku lupakan perasaanku berdiri tegak di tengah ruangan itu. Aku bangga bahwa aku bisa berguna. Akan tetapi ternyata hanya sehari saja. Natal begitu singkat. Sesudah itu aku tidak dimahwatkan lagi. Yah, beginilah hidup. Seperti ditulis oleh penyair Khair Anwar, hidup ini sekali berarti, sesudah itu mati. Si pohon cemara menunduk dan menarik napas panjang, lalu berlirih. Ya, seperti ujar peribahasa Melayu, habis manis, sepadi buang. Tiba-tiba si pohon cemara mengangkat kepalanya dan menjadi bersemangat lagi. Tetapi tidak apa-apa. Pokoknya hidupku sudah bermakna. Aku puas, lega, dan bangga. Aku sudah jadi pohon yang berguna. Lagi pula pada malam Natal ini, aku telah melihat terang Natal. Itu pengalamanku yang paling berharga. Biarlah sekarang aku sirna dengan sejahtera sebab mataku
telah melihat terang itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah aku selalu hidup bermakna bagi banyak orang, dan itulah yang Bapa kehendaki. Amin.